Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 21 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Darahnya tercurah bagi banyak orang. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami rasakan hingga pada saat ini. Setiap pagi ketika kami bangun, kami selalu percaya bahwa itu semua karena berkat-Mu. Dan terlebih istimewa, kami selalu bersyukur karena setiap pagi kami boleh diisi dengan pekabaran firman Tuhan. Memberkati channel ini, memberkati setiap pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah ketika mengklik channel ini, mendapatkan berkat-berkat rohani yang besar. Menuntun kami semua untuk tetap setia kepadamu. Pekabaran hari ini kiranya dapat menguatkan kami, menjadi jaminan untuk kami tetap percaya yakin kepadamu. Dan bila mana engkau datang, kami ada dalam kerajaan. Sekali lagi berkati firman-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di hari ini dengan judul, Darahnya tercurah bagi banyak orang. Dan firman Tuhan kita dilandaskan pada Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sekali lagi, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Anak-anak Tuhan, betapa berharganya janji itu. Betapa penuhnya penebusan juru selamat atas kesalahan kita. Sang penebus dengan kasih yang tak dapat diubah masih memohon darah sucinya demi orang berdosa. Tangan yang terluka, lambung yang tertusuk, kaki yang rusak, dengan fasihnya memohon bagi orang-orang yang jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak terbatas. Sikap kerendahan hati yang tiada tara, baik waktu maupun peristiwa, tidak dapat mengurangi kemanjuran korban penebusan. Seperti dupa yang harum naik ke surga, dan Harun memercikan darah ke atas tahta belas kasihan di kemah suci Israel pada zaman dahulu, dan membersihkan orang-orang dari rasa bersalah. Demikian juga jasa anak domba yang telah disembelih diterima oleh Tuhan pada hari ini sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan darah yang sudah dicurahkan, maka dalam angan-angan kita menggabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita tampaknya sedang melalui taman yang disucikan oleh sengsaranya yang menanggung dosa dunia. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya pendamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yang Maha Mulia di surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita, dan pikiran tentang Golgota menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Allah dan Anak Domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita, karena kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Jadi luar biasa saudara, kenapa upacara perjamuan kudus itu tidak terlepas dari makan roti dan meminum anggur. Itu semua oleh karena lambang daripada pengorbanan Yesus. Kenapa roti lebih dahulu kita makan? Karena roti itu melambangkan tubuh Yesus. Tubuh itu harus dihancurkan terlebih dahulu, lalu kemudian darah mengalir. Itu artinya bahwa prosesinya, urutan-urutannya adalah kita ambil roti makan, lalu kemudian sesudah itu anggur yang melambangkan darah Kristus. Ingat, anggur itu lambang darah. Anggur itu bukan darah, tetapi melambangkan darah Kristus. Kenapa anggur? Ini luar biasa, karena anggur kita bisa lihat, apalagi anggur merah atau anggur yang hitam, memang ketika diperas itu memang mirip sekali dengan darah. Kenapa juga anggur?
Anggur, bisa dibayangkan saudara, anggur ini adalah makanan yang luar biasa ini, buah yang luar biasa. Ini bisa kita bilang buah atau makanan seorang raja. Dan ini menggambarkan tentang bukan hanya tentang anggur melambangkan darah itu, tetapi ini juga melambangkan bahwa suatu kali kelak oleh karena pengorbanan Yesus, kita akan ada di dalam kerajaannya. Kalau kita ada dalam kerajaannya, Yesus sebagai raja, berarti kita ini adalah anak-anak kerajaan, anak-anak raja. Maka ketika kita mengikuti perjamuan kudus, selain kita makan roti, dan ketika kita minum anggur, anggur ini melambangkan darah pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang mengangkat kita dari lumpur dosa menjadi anak-anak kerajaan, menjadi anak Allah. Tetapi di dunia kekristenan, ada satu sebenarnya yang dilupakan di upacara perjamuan kudus, yaitu pembasuhan kaki. Memang pembasuhan kaki itu adalah merupakan kopian daripada budaya pada waktu itu. Tapi ingat saudara, ini tidak hanya diikut sertakan sebagai budaya biasa. Tapi ketika Yesus mengambil budaya ini, dimasukkan dalam satu rentetan upacara perjamuan kudus, maka upacara perjamuan kudus itu harus dilewati dengan tahapan, yaitu pembasuhan kaki. Yesus tidak menggunakan itu sebagai budaya Yahudi. Memang itu budaya Yahudi. Tapi ketika Yesus ambil dia masuk ke dalam satu urutan upacara perjamuan kudus, maka lambang daripada pembasuhan kaki adalah penyucian diri. Tidak hanya penyucian dalam hal kekotoran di kaki, tapi ini menyangkut penyucian diri. Yesus bahkan berkata, di antara murid-murid ada keretakan, ada kerenggangan karena persaingan, karena ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Tapi ketika Yesus membasuh kaki, mereka malu karena Yesus menjadi hamba bagi mereka. Lalu mereka itu adalah tuan bagi Yesus. Yesus membasuh kaki, tetapi Yesus bilang, Yesus katakan, maka kamu harus saling membasuh. Kenapa perlu membasuh? Membasuh ini adalah upacara kerendahan hati. Di gereja tidak ada yang bos. Walaupun mungkin di gereja kita ada wali kota, ada bupati, tapi ingat, ketika dia ada di gereja, dia sama dengan seluruh umat. Bahkan ketika dia mengadakan perjamuan kudus, kenapa perjamuan kudus pembasuhan kaki diawali? Oleh karena di sana akan melihat kerendahan hati seseorang. Kalau kita, Yesus katakan saling membasuhlah kamu, maka praktek yang selama ini dijalankan oleh gereja Masih Advent hari ke-7 adalah seorang membasuh kaki seorang, suami membasuh kaki istri, istri membasuh kaki suami. Ketika kita dibasuh, kita tuan. Tapi ketika kita membasuh, kita adalah pembantu, kita adalah hamba, kita adalah budak. Jadi kalau wali kota di satu gereja, dia masuk di gereja, lalu dia mengikuti upacara perjamuan kudus, maka dia, walaupun dia wali kota, tetapi dia akan turun menjadi seorang hamba. Jadi dalam simbol ini tidak bisa dihilangkan ini pembasuhan kaki. Kenapa? Oleh karena kita boleh kita boleh mengambil roti tubuh Kristus, mengambil anggur darah Kristus, tetapi Yesus ingin agar terjadi kebangunan kerohanian jika semua saling memaafkan melalui upacara pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki sebenarnya ini karena tadi darah adalah lambang di mana kita diterima menjadi anak-anak kerajaan, maka pembasuhan kaki juga adalah simbol di mana saya dan saudara diterima oleh Tuhan sebagai raja. Bagi kerajaannya, kita adalah anak-anak raja, kita diterima melalui upacara pembasuhan kaki. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menguatkan kita, mungkin juga ada tambahan pengetahuan bagi kita tentang simbol-simbol di upacara perjamuan kudus. Tapi lebih utama, kita terus meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan kita, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena pekabaran yang indah, kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tangan-Mu, pelayanan kami, tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, hari ini hari libur, biarlah kami boleh menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Berdoa untuk istri dari Uncle Sam, yaitu Nola Bawengan Kambe yang berhari ulang tahun, memberkati di usia yang baru, tambahkan hikmat dan akal budi, biarlah setiap doa yang dia rindukan Tuhan jawab. Berkati kandungannya agar boleh membawa benih, yaitu anak, dan boleh menambah kebahagiaan di tengah rumah tangga mereka. Berkati pelayanan KKR malam ini yang akan dimulaikan di Pandu, Tuhan memberkati. Semua pendengar renungan pagi, di mana saja berada, Allah kiranya memberkati. Inilah doa kami.
Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.